Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran, kita akan mulai mengkaji bagian ayat 137 sampai dengan 143. Bapak dan Ibu, di ayat 137 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah. Fasiru, maka berjalanlah kalian, fil ardi, di bumi. Fangduru, kemudian perhatikanlah oleh kalian, kaifa, bagaimana, kana, keadaan, akibatun, kesudahan, al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Akibat ini sudah menjadi bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Itu aslinya bahasa Arab akibatun, artinya kesudahan atau akhir. Maka akibat tidak mungkin mendahului sebab. Sebab akibat. Kalau di pelajaran IPA kita mengenal ada hukum alam gitu ya. Katanya hukum alam. Sunnatullah itu akibat. Di ayat 137 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada orang-orang mukmin terkait dengan musibah yang menimpa mereka setelah usainya perang Uhud. Nanti kita akan kaji mulai ayat 139. Allah menyampaikan bahwa peristiwa yang menimpa orang-orang beriman bersama Rasulullah SAW itu merupakan peristiwa yang juga menimpa umat-umat nabi-nabi terdahulu. Bahwa mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, itu ada resiko yang harus ditanggung. Di Al-Quran surah Al-Anfal, Allah SWT menyampaikan bahwa para nabi dan para rasul ketika mendakwai umatnya, mereka kemungkinan diperlakukan satu di antara tiga keadaan. Ada yang ditangkap, nabinya ditangkap, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ketika mendakwai orang-orang Babilonia, beliau ditangkap.
Untuk apa? Untuk diberikan tekanan baik fisik maupun psikologis. Maka setelah ditangkap kan kemudian Namrud memerintahkan membangun menara yang tinggi, kemudian menyiapkan kayu bakar, menyalakan apinya, dan Nabi Ibrahim itu dilempar dari menara yang tinggi. Jadi seperti sebuah ketapel, Pak. Dicangkolkan di situ, kemudian dilepas, dilemparkan ke api. Tapi Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim terbunuh. Allah menghendaki Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini yang terjadi di era sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nabi dan Rasul yang diusir dari tempat tinggalnya. Nabi Ibrahim mengalami hal yang sama. Ketika dia mendakwai kaumnya di Babilonia, kemudian mulai dialog dengan ayahandanya Azar, yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-An'am. Allah menyampaikan, wa idh qala Ibrahimu li abi Azar atattahidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang namanya Azar. Kata Nabi Ibrahim kan, atattahidu asnaman, kenapa kalian menjadikan asnam? Asnam itu sebutan untuk berhala. Di An-Nisa dikatakan dengan inasa, asnaman. Di Al-Baqarah disebut dengan andadan. Jadi ada beberapa sebutan dalam Al-Quran untuk menyebut sembahan-sembahan yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim. Aku melihatmu dan melihat kaummu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dari segi akal yang dilakukan oleh Azar dan masyarakat pada saat itu tidak rasional. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu kan membuat berhala, kadang dari batu, kadang dari kayu, kemudian dijual, dibeli, disembah, dimintai tolong. Makanya yang Nabi Ibrahim pikirkan, kenapa tidak minta tolong sama Azar saja yang bisa menyembah, yang bisa membuat berhala-berhala itu. Akalnya kan bilang begitu. Makanya oleh Nabi Ibrahim dikatakan bahwa Azar dan masyarakatnya itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Makhluk yang tidak bisa bergerak tanpa dibantu manusia kok dimintai pertolongan. Makhluk yang tidak bisa berjalan ke tempat, kenapa dimintai pertolongan? Di Al-Quran surah Al-A'raf Allah menyampaikan celaan, kenapa kalian meminta kepada sesuatu yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Berhala-berhala itu kan tidak bisa mendengar. Mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Mempunyai kaki tapi tidak bisa berjalan. Bahkan kata Allah, ketika makanannya diambil mereka tidak bisa mencegah. Itu kan di depannya diberikan berbagai macam sesaji. Ketika sesajinya dilaleri itu bahasa Jawanya dirubung laler. Bahasa Indonesianya laler merubungi, mengerumuni, Pak. Masa mengerumuni? Laler berkumpul mengerumuni sesaji itu. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim, ini tidak rasional. Kenapa tidak nyembah bapaknya saja? Ini yang membuat kemudian Azar murka, kemudian mengancam Nabi Ibrahim. Kalau engkau tidak mau menghentikan, maka aku akan merajammu. Nah, saat itulah kemudian Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju ke Mesir. Kenapa tidak menuju ke Makkah? Belum ada orang. Belum ada orang. Jadi perginya ke Mesir. Kalau kita dulu belajar sejarah, kita akan dikenalkan dengan peradaban lembah sungai Mesopotamia, Efrat dan Tigris, itu Babilonia.
peradaban lembah sungai Nil Mesir ya. Kemudian peradaban lembah sungai di India. Kan dulu belajarnya itu ada kerajaan Mesir kuno, ada kerajaan Babilonia, ada Mohenjo-daro, kemudian ada peradaban lembah sungai Kuning ya di Cina. Kalau dulu bertanya kepada guru-guru sejarah kita, kenapa tidak peradaban di negeri ini? Belum ada, belum muncul, karena baru ditemukan orang-orang menempati negeri ini ya baru abad keempat. Sementara peradaban-peradaban tadi kan sudah ada sebelum Nabi Isa lahir. Istilahnya SM, sebelum Masehi. Itu yang kedua. Kemudian ada Nabi yang dibunuh. Seperti Nabi Zakaria, itu dibunuh. Ketika orang-orang Israel mengejar beliau, kemudian beliau lari, bersembunyi, masuk ke dalam pohon, kemudian iblis memberitahu kepada para pengejarnya, sehingga digergaji pohonnya. Ketika Nabi Zakaria digergaji, Nabi Zakaria kemudian merintih. Kemudian kalau Jibril menyampaikan, kalau engkau tidak menghentikan rintihanmu, bumi ini akan aku jungkir balikkan. Kemudian Nabi Zakaria tidak merintih lagi, dan beliau meninggal. Itu resiko para nabi dan para rasul. Di antara hikmahnya apa? Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menyemangati Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun mengalami hal yang sama. Ketika dakwah di Makkah, hampir 13 tahun, hasilnya tidak maksimal. Secara mencatat orang yang mengikuti Nabi Muhammad selama 13 tahun itu hanya 140 orang. Jadi kalau mau dibandingkan dengan teman-teman Bapak Ibu di medsos, lebih banyak teman panjenengan. 13 tahun. Padahal orang Makkah kenal betul siapa beliau, Al-Amin. Tapi kenapa ketika dakwah mereka tidak mau? Ada kesombongan. Di Al-Quran surah Al-An'am ya, ayat 39, Allah menyampaikan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu sebagai orang yang summun wa bukmun. Summun itu tuli. Jadi ayatnya terdengar tetapi tidak naik ke pikiran, sehingga tidak turun menjadi sebuah keyakinan. Itu summun. Kemudian bukmun, bisu. Tahu kebenaran tetapi tidak mau untuk mengucapkan. Sehingga orang seperti ini berada di dalam apa? Berada di dalam kegelapan ya. Fitulumati, berada di dalam kegelapan. Maka Nabi Muhammad kemudian mencoba untuk hijrah ke Taif. Dakwanya pindah ke Taif. Tapi orang Taif melakukan hal yang jauh lebih keras. Rasul belum menyampaikan apa-apa, sudah dilempari sampai beliau terluka. Sampai pertolongan Allah SWT datang. Allah mengizinkan Rasulullah itu hijrah. Setelah para sahabatnya hijrah terlebih dahulu. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, di malam Rasulullah hijrah, di malam itu juga orang-orang Quraisy berencana untuk menangkap dan membunuh Rasulullah. Siangnya mereka kumpul di tempat samping Ka'bah namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang ya balai warga, tempat musyawarah. Disiapkan 12 pemuda dari 12 kabilah untuk menangkap dan mengeksekusi Rasul. Tapi Allah tidak menghendaki Rasulnya terbunuh, sehingga Allah selamatkan. Itu yang Allah ceritakan kepada Rasulullah untuk menyemangati beliau. Dan ayat ini, Bapak dan Ibu, harus menjadi penyemangat bagi kita. Bahwa mengikuti ajaran Rasul, mengikuti aturan Allah, berislam dengan benar, itu ada resikonya.
Tapi ujian yang Allah berikan kepada kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Ujian yang Allah berikan pada kita paling apa sih Bapak Ibu? Ekonomi ya. Ekonomi. Ekonomi pun ya tidak, sangat sempit, paling kurang. Waktunya daftar ulang sudah ada 5 juta, ya paling kurangnya 50.000 kan. 50.000 kan ya bisa pinjam sama keluarga. Daftar ulang anak 5 juta. Kurangnya pira 50.000. Urusan nyilih nain baik. Tapi 50.000 ini ping 10, oh ya 500 berarti. Urusan nyilih infak. Ini kan paling ujian. Ujian berikutnya paling apa? Keluarga, istri, anak-anak. Ujian berikutnya paling apa? Kesehatan. Jadi ujiannya belum ada apa-apanya dibandingkan ujian para sahabat, para pengikut, orang-orang beriman yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Makanya jangan pernah merasakan seolah-olah bahwa Bapak Ibu adalah orang yang paling sengsara di dunia. Itu namanya lebay. Cerita curhat, aku kayong sengsara nemen urip dunia, lebay. Wong isi bisa melaku, mana meneng etan ngulon, isi bisa merasakan lengko enak, itu berarti belum sengsara. Ya, masih doyan makan belum sengsara. Dibandingkan umat-umat terdahulu. Itu sunatullah yang telah Allah tetapkan untuk para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Maka kata Allah, untuk membuktikan pernyataan Allah ini, silakan bepergianlah di atas bumi. Fasiru fil ardi. Bepergianlah di atas bumi. Kemudian perhatikan kesudahan orang-orang yang mendustakan. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ketika panjenengan misalnya oleh Allah diundang untuk umroh plus, jadi bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Nanti bisa mengambil pelajaran. Kemudian ayat 138 ya. Hadza bayanul linnasi. Hadza ini apa? Ini apa Bapak Ibu? Ini Al-Quran. Ini informasi tentang sunnah-sunnah, tentang hukum Allah yang telah Allah tetapkan, berlaku bagi semua nabi dan rasul, berlaku bagi semua pengikutnya nabi dan rasul. Ini kata Allah, bayanul linnasi. Bayanun sebagai penjelasan, linnasi untuk manusia. Maka ada analogi sederhana yang sangat tepat, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan pemandangan yang indah, bahasa sekarangnya view, spot untuk foto, tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menaiki tempat yang tinggi. Sebab kalau di tempat yang rendah, pemandangan kita terbatas. Tapi kalau kita naik ke tempat yang tinggi, itu pemandangan kita seolah-olah tanpa batas. Mau menghadap kemanapun, itu bisa kita lihat. Dan untuk mendapatkan tempat yang indah, butuh naik ke tempat yang tinggi. Untuk naik ke tempat yang tinggi, butuh perjuangan yang sangat keras. Ini ada keindahan, ada kesenangan, kebahagiaan yang dinanti-nantikan. Untuk mendapatkannya harus ada upaya yang sangat keras. Kita pengen mendapatkan buah dari pohonnya langsung. Sementara galahnya tidak cukup untuk nyengget, kita harus naik. Ketika naik, semakin tinggi anginnya semakin kencang. Itulah gambaran keimanan, Bapak Ibu. Semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar ujian yang akan diberikan.
maka tidak usah bertanya, kenapa fulan yang tidak beriman kok kelihatannya ayam tentrem. Kelihatannya, kan hidup itu kadang-kadang sawang sinawang. Pelangi itu kelihatannya selalu di atas kepala orang lain. Ini menyebabkan orang tidak bersyukur. Ketika ujian itu dapat dilalui dengan baik, keimanannya semakin meningkat, maka kebahagiaan itu akan didapatkan. Maka Allah menyampaikan sunnah-sunnah itu yang telah Allah tetapkan pada umat-umat terdahulu hendaknya dijadikan sebagai penjelasan untuk kita bahwa mengimani Allah ada konsekuensi yang harus kita dapatkan di dunia, tapi ada akibat yang baik di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, wahudan, dan sebagai petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kesabaran. Kita lihat kembali di Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah kalian menyangka akan dibiarkan masuk surga sebelum Allah datangkan kepada kalian sebagaimana Allah datangkan kepada umat-umat sebelum kalian? Apa? Kesempitan, kesengsaraan, goncangan-goncangan kehidupan. Itu sudah sunatullahnya begitu. Kemudian di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 Allah mengajukan pertanyaan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengaku kami telah beriman, kemudian akan kami biarkan tanpa ujian? Jadi kalau misalnya dulu sebelum Bapak Ibu ikut kajian, perilakunya masih umum batir, sekarang sudah ikut kajian, akhlaknya sudah semakin baik, kok tiba-tiba ekonominya sempit, keluarganya enggara, tetangga-tetangganya rada-rada misalnya. Semuanya kok bertubi-tubi begini ya. Tadi lihat kembali Al-Baqarah 214. Al-Ankabut ayat 1. Ayat 2 ya. Al-Ankabut ayat 2. Pilihannya ada pada Bapak Ibu. Mau jalan terus atau yang qolibu ala akibaihim, balik kanan. Padahal itu sudah terjadi. Lebih baik jalan terus. Terlanjur basah, ya sudah mandi di kamar mandi. Jangan mandi di kali, Pak. Terlanjur basah, mandi di kamar mandi. Ini yang harus makanya kalau ada waktu luang, bacalah sejarah. Untuk apa? Menyemangati. Oh, ternyata penderitaanku belum ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu yang dibakar hidup-hidup. Di Al-Quran surah Al-Buruj itu, Qutila ashabul uhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka dibakar hidup-hidup, lah kita tidak mengalami itu ya. Jadi belum ada apa-apanya. Makanya slow but sure. Santai aja jalani, tapi sure, meyakinkan. Jangan lihat-lihat ya. Iman kok lihat-lihat. Setipis kulit bawang. Ibu-ibu apal, bawang merah itu isinya kulit semua, Pak. Tidak ada isinya. Isinya kulit, makanya tidak ada isinya. Dikupas itu sampai habis ya kulit semua, tidak ada isinya. Kalau bawang putih ada isinya. Kulit luarnya dan ada isinya. Bawang merah kulit semua.
Orang ngandel mau balik langsung praktek. Dikupas, oh ternyata betul. Yang banyak kupasnya jangan satu. Terus digoreng, campur uyah, garam. Warnanya uyah perutuk. Jadi kalau pas tanggal tua, ndak punya duit, kena gula maam. Lalu bawang goreng campur uyah. Oh anaknya komplain, Bu, kira kamaning apa sih mas? Lawe, lah kue anak lah bawang goreng karo uyah, arane uyah perutuk. Hemat pak, satu ples kena gosa minggu mas antengah beli. Apa maning uyah lebih akeh daripada bawang. Wah, ini pengalaman pribadi. Waktu jadi mahasiswa, kalau tanggal tua ya, makanya tiap bulan pulang itu dibawa nih toples isinya bawang goreng nanti campuri uyah. Sama dicanggingi beras 5 kilo. Kalau akhir bulan tidak ke warung tapi ngeliwat udah launya. Tapi kalau sudah 1 minggu suaranya glogor kan. Ya pengen mendapatkan ilmu, dana terbatas memang harus prihatin. Kalau zaman sekarang kan tinggal kirim pesan. Bu, kirimi. Dulu pengen kirimi ya telepon ke wartel. Teleponnya ke rumah tetangganya yang datang ke rumah orang. Ibunya jawab, turung tanggal nom. Jawabannya kayak gue, Pak. Berarti tanggalnya situ ya Pak. Tanggal nom tenteni, kaning Pak Pos orang Joganjo, kan berarti. Datang lagi ada Pak, titipan ada. Atas nama Fulan Dudu Jebule Pak. Kalau dapat wesel seneng teman gitu ya. Ke kantor pos. Cair, mau cair kanjanya pada melu, traktir, gantian sih, gantian traktir. Jadi nasibnya sama, tanggal tua bawang goreng ayam perutuk maju maning kan itu. Karena kalau awal bulan poya-poya Pak, makanya rada enak ya, di era itu. Kalau sekarang anak-anak sekarang tak enak terus, makanya kadang-kadang sennya itu tidak dapat, tidak merasakan susahnya jadi orang susah. Kalau generasi kita kan susahnya jadi orang susah. Kalau sekarang masih susah, nggak usah ngeresulah karena sudah profesional. Orang-orang susah profesional itu nggak usah ngeresulah. Nggak usah bilang nyumuripnya susah bawit biyen ya orang usah ngeresulah karena memang profesional. Kecuali dulu nggak pernah susah, baru sekarang susah ya bolehlah. Namanya kan awalan-awalan gitu ya Pak, pemula. Itu ada orang susah jenengan tanya, jenengan susah mulai kapan? Awit lahir, alah usah ngeresulah, wis profesional jenengan. Panjang hayat. Jadi hanya orang yang tidak pernah susah, sekali susah boleh ngeresulah. Tapi yang sudah susah, tidak usah ngeresulah. Karena bikin susah orang yang mendengarkan kesusahannya. Oke. Sebab apa? Dia juga lagi susah. Jangan ditambah kesusahannya. Ya. Sudah dinikmati saja. Wong hidup susah itu tidak lama kok Bapak Ibu ya. Paling berapa tahun? Ya sepanjang usia. 60, 70, 80 tahun. Setelah itu selesai. Dibandingkan kesusahan akhirat yang tidak ada berhenti-berhentinya. Makanya karena sudah merasakan hidup itu susah payah, imannya semakin naik. Supaya akhiratnya jangan sampai susah payah. Jangan sampai susah payah di dunia, keblangsak di akhirat. Kadang-kadang begitu. Ya. Ada orang yang secara ekonomi sempit, kita ajak untuk mentaati Allah tidak bersedia. Ke masjid tidak mau, sholat tidak mau, dengan tetangga tidak akur, dengan keluarga tukaran terus. Ya wong pandai apa kira-kira? Apa yang diharapkan? Kan? Nanti jadinya apa? Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Harusnya kan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kalau bahasa Al-Baqarah 201-nya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Bapak Ibu? Doa apa Bapak Ibu? Abu Jaga.
Ya, ini yang ketiga, wa mau'idatul lil muttaqin. Jadi informasi tentang aturan-aturan Allah itu adalah mau'idah. Apa sih mau'idah itu? Nasihat. Mau'idah apa, Bu? Pembelajaran, ya. Kita kan sering dengar mau'idah hasanah agar disampaikan oleh Al-Ustadz Aminuddin misalnya. Ustadz Aminuddinnya maju menyampaikan mau'idah. Atau kadang-kadang MC-nya bilang adapun tausiah, wasiat berarti kan ya, akan disampaikan oleh Al-Ustadz Siddiq misalnya, akan menyampaikan. Atau kadang-kadang menggunakan bahasa masyarakat. Adapun wejangan-wejangan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syafaat misalnya. Al-Ustadz Syafaat. Ya, kalau ada yang nama berkesesuaian ya didoakan saja. Ya. Kalau belum nanti Allah takdirkan menjadi orang yang diberi amanah berdakwah ya alhamdulillah kan. Kalau Pak kue nama-nama kue langka kan hanya contoh, nggak usah diprotes. Wong contoh be diprotes apa be? Ya, kalau zaman saya ngaji dulu, mesti gurunya bilang begini, contohnya si dadap karo si waru kan. Dadap maju, waru maju. Kalau di kelas nggak ada yang namanya dadap dan waru, Pak. Itu nama kesukaan guru saya. Ini pembelajaran. Maka kalau baca di Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir, Allah menyampaikan bahwa Allah menceritakan kisah umat-umat terdahulu itu sebagai ibroh, pembelajaran lagi, pembelajaran. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kita untuk lebih bersyukur dibanding kita melihat orang yang di atas, nanti syukurnya akan lebih jauh. Sama dengan ketika sekolah Bapak dan Ibu, kemudian ulangan ya. Begitu dapat lembar pengembalian hasil ulangan, nilainya kursi terbalik papat. Ya kan dulu nilainya 1 sampai 10. Mesti tanya-tanya temannya, untuk apa? Untuk mencari tahu adakah yang nilainya lebih kecil. Dalam rangka apa? Menenteramkan hati. Onole pira bolu, aduh bolu. Konsi 5, sisa 2. Kon pira nyongotoli nilai. Alhamdulillah. Berarti papat ke esi beruntung. Iya nyong wingi orang melu ulangan, aduh malah orang melu ulangan. Orang sudah bahagia kayaknya. Satu kelas 32 orang ditanya ternyata hanya dirinya yang nilainya 4 kan sedih. Tapi kalau ada yang nilainya pira loro, esi bisa alhamdulillah. Ternyata nyong lu hebat kan gitu ya. Jadi betul ada kalanya kita bisa melihat ke bawah untuk menumbuhkan rasa syukur. Kita tidak punya sepeda, alhamdulillah masih bisa jalan kemana-mana. Ada orang yang Allah takdirkan sudah tidak bisa berjalan. Yang sudah tidak berjalan masih alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Ini masih bisa bersyukur. Jadi yang punya mobil lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya sepeda, yang punya sepeda lihat yang jalan kaki, yang jalan kaki lihat yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa berjalan lihat mereka sudah pada meninggal dunia. Ini semuanya masih bisa bersyukur. Yang tidak bisa melihat yang meninggal, Pak. Udah meninggal kan tidak bisa melihat. Ini adalah mau itu. Tapi kalau kita dengar senantiasa melihat ke atas, ya jauh dari bahagia. Maka orang bahagia itu cirinya untuk urusan akhirat dia lihat ke atas. Lihat anak muda rajin ibadah, yang tua bilang di sing enom be sregep apa maning sing tua kan gitu. Yang mudanya lihat yang tua, wis sepuh be mlakune angel ning masjid awalan terus apa maning enom. Nah, itu kan semangat. Jangan dibalik. Bisanya sregep yang wis tua enggal mati kan gitu. Salah mengambil ibroh. Untuk urusan akhirat
melihat ke atas. Untuk urusan dunia, melihat ke bawah, itu orang bahagia. Bersyukur. Alhamdulillah, Esi bisa makan. Karena di berita ada orang yang tidak bisa makan. Si kenapa? Sariawannya kebek kan gitu kan, tidak bisa makan. Kita kan sehat, jadi jangankan nasi putih saja, nasi putih dan teman-temannya ya masuk, bersyukur. Kemudian orang yang bahagia cirinya apa? Senantiasa melupakan kebaikan yang pernah dia perbuat. Cirinya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berbuat baik, jangan diingat-ingat. Nanti kalau diingat-ingat, membuat jenengan tidak bahagia. Kemudian yang keempat, ciri orang bahagia, senantiasa mengingat kesalahan. Sehingga dia akan senantiasa bertobat. Itu ciri orang yang bahagia. Silakan dipraktekkan. Insya Allah terbukti. Ya. Oke. 137 sudah, 138 sudah, 139 sudah. Sampai 139 dulu Bapak dan Ibu. 140 sampai 143 insya Allah di pekan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada saya akhiri.